Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, abai wa ummahati, abnai wa banati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dalam segala keadaan kita mesti ingat dan memujinya. Tidak ada satupun takdirnya kecuali mengandung hikmah. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan menjadi ujian untuk meningkatkan peringkat, untuk semakin menambah iman dan keyakinan, menghapuskan dosa-dosa, maksiat dan kesalahan, dan supaya kita semakin yakin bahwasanya semaju apapun ilmunya manusia, ternyata kalau Allah menginginkan, hanya dengan benda kecil bisa mengalahkan mereka. Mudah-mudahan kita bisa menarik hikmah di sini bahwa Allah lah yang sesungguhnya yang maha besar. Oleh sebab itu dalam tausiah singkat ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, betapa pentingnya ilmu dan betapa pentingnya mengamalkan ilmu. Pentingnya ilmu karena kita melihat dalam situasi dan kondisi seperti ini, banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih tercatat sebagai orang Islam, tetapi mereka tidak memahami apa yang diperintahkan oleh Islam. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang melakukan kesyirikan atau melakukan kemaksiatan atau pelanggaran. Demikian pula pentingnya amal, yaitu di saat kita di waktu sehat kita senantiasa beramal saleh, maka ketika kita dalam keadaan terhalang seperti ini, maka pahalanya tetap mengalir. Dan kita dengarkan azan dulu. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, kembali kita ingatkan betapa pentingnya ilmu syariah dalam menyikapi segala kejadian, segala situasi dan kondisi di zaman fitnah. Karena tidak sedikit orang yang tidak bisa menghadapinya sesuai dengan bimbingan syariat. Seperti yang saya katakan tadi, banyak yang membuat pelanggaran-pelanggaran. Ada yang dengan klaim bisa menangkap virus corona, masukkan dalam botol. Ada pula yang meminta kepada orang yang dianggap wali dengan memajang fotonya di rumahnya. Dan ada pula yang menantang corona dan siap menghadapinya dengan jemaahnya atau dengan doa-doa dan sebagainya. Ini semuanya menandakan bahwa umat masih memang harus diberikan ilmu, diberikan pengetahuan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah inti ilmu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah utus pada setiap umat itu rasul yang semua mereka mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah SWT.
Sembahan di sini dalam bentuk doa, dalam bentuk meminta, berlindung, beristighatsah dan sebagainya. Berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka jangan berhenti dalam menuntut ilmu. Dan carilah ilmu yang dengannya kita menjadi baik, dengannya kita berubah, dengannya kita semakin semangat untuk beramal. Karena sesungguhnya seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Sesungguhnya ilmu itu membisikkan, amalkan, amalkan. Kalau dia terima, maka ilmu itu akan berkekalan, dan bila tidak, maka dia akan pergi. Berapa banyak orang yang Allah berikan ilmu, tetapi karena tidak diamalkan, sehingga posisinya sama dengan orang yang tidak berilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, walaupun kita sedang terkarantina atau tertahan di rumah, dengan harapan mudah-mudahan tindakan ini karena didukung oleh fatwa para ulama kita untuk memutus rantai penularan, maka kita mengharapkan beragamalah dengan ilmu. Ikutilah para kibarul ulama. Jangan beramal dengan hanya sekedar semangat. Jangan beragama hanya dengan sekedar semangat. Walaupun semangat itu penting, tetapi yang lebih penting daripadanya adalah semangat yang dibaring dengan ilmu yang sahih, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipahami oleh kibarul ulama. Oleh sebab itu saya mendoakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita fiqh fid din. Karena may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan bagi kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Dan ketahuilah, walaupun pada hari ini banyak di antara kita yang terhalang untuk melakukan amalan-amalan saleh, misalnya salat berjamaah di masjid, bersilaturahim mengunjungi orang-orang yang kita sayangi, atau mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika kita di saat lapang mengamalkan ilmu yang kita miliki, di saat kita terhalang seperti ini, maka amalan tersebut seolah-olah masih tetap kita kerjakan. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seseorang hamba itu musafir atau sakit, maka seluruh amal yang biasa dia kerjakan di waktu sehat dan tidak musafir, Allah tuliskan pahalanya seolah-olah dia melaksanakan langsung amalan tersebut. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa dan sama-sama minta kepada Allah dengan ilmu, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan Allah bebaskan daripada virus yang berbahaya ini, dan semoga kaum muslimin bisa mentaati apa yang disampaikan oleh para ulama dan waliul amri kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah meridai kita, mengampuni kita dan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan tetap bertemu dalam kajian-kajian live streaming ini insyaallah taala, kalau Allah mengizinkan, mungkin setiap hari di waktu dan saat yang sama insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.